Salam Samangsa. Assalamualaikum, ketemu lagi di Ahmad Khan Channel. Lanjut lagi perjalanan kita di eksplorasi sejarah yang ada di Limbangan. Kali ini janji saya seperti cuplikan yang waktu itu. Next time, Eyang Taji Malela. Kali ini kita akan menuju Patilasan Eyang Taji Malela yang ada di Limbangan. Semua orang sudah tahu Eyang Taji Malela adalah pendiri Kerajaan Sumedang Larang. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Udah di-subscribe? Lanjut lagi. Eyang Taji Malela Patilasannya ada di kaki Gunung Batara ataupun yang dikenal Gunung Masigit. Beliau ini posisi patilasannya ada di Pematang Sawah di Gunung Batara itu. Kalau makamnya kan ada di Gunung Lingga, Sumedang. Patilasannya inilah yang ada di Limbangan. Seperti dokumentasi video berikut ini. Assalamualaikum sahabat Samalangsa, kali ini kita akan menuju lokasi makam Batara Guru. Seperti yang kalian lihat di kiri sebelah kanan saya, hutan, tengah hutan, dan ikuti terus jalannya agar supaya lebih tahu. Assalamualaikum sahabat Samalangsa, alhamdulillah kita udah menuju di lokasi Patilasan yang Taji Malela yang berlokasi di Ciketuk, Limbangan, Garut. Inilah lokasinya. Nah, gimana guys? Dari penjelasan video barusan oleh Bang Arman. Gitu. Jadi gimana ya sejarah singkatnya yang Taji Malela itu gimana? Buat singkatnya yang Taji Malela itu gini. Beliau itu diperkirakan ada di abad 8 atau 9 Masehi. Jadi gitu. Jadi lokasinya di kaki Gunung Batara atau Gunung Masigit lah. Makanya nanti awas salah, ada dua, Gunung Batara atau Gunung Masigit. Posisinya ada di kaki gunung. Gitu. Dan lokasinya lagi nanti ke atasnya itu ke Eyang Jagatnata ataupun sebut Batara Guru. Jadi simpang siurnya itu Gunung Masigit masih satu lokasi sama, namanya Gunung Masigit Okoh, Gunung Batara Okoh gitu. Nanti takut membingungnya tuh di situ. Dan di puncaknya Eyang Jagatnata Batara Guru lah, itu dia tuh belakangnya Eyang Jagatnata itu. Dan di bawahnya Patilasan Eyang Taji Malela, gitu informasinya Bang. Nah, bila ada pertanyaan seperti ini, kok Eyang Taji Malela malah ada di Limbangan, gitu bagaimana ini? Nah, begini. Eyang Taji Malela punya 3 orang putra, Prabu Gajah Agung, Prabu Lembu Agung, dan yang ketiga ini Sunan Ulun. Nah, yang sering jadi rancu itu Sunan Ulun di sini. Ada Prabu Gesan Ulun, ada Sunan Ulun, ada ulun-ulunnya juga. Jadi Sunan Ulun ini putra ketiga dari Eyang Taji Malela, ditugaskan menjadi seorang resi untuk mengembara di Limbangan gitu. Dan di sanalah biarnya nanti dia itu beranak pinak di Kerajaan Kertarahayu, Kerajaan Kalipokon, dan Balubur Limbangan itu bloodline-nya, darah genetiknya itu masih dari sana. Dari cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Nah, kan Sunan Ulun itu di periode abad 9 atau abad 8. Kalau Prabu Gesan Ulun di abad 15. Jadi gap jaraknya itu jauh sekali. Nah, ini yang sering membingungkan. Nama asli Sunan Ulun bin Taji Malela itu Mariana Jaya. Kalau Prabu Gesan Ulun Raden Angkawijaya, dan makamnya ada di Dayaluhur Sumedang gitu. Kalau Sunan Ulun itu dimakamkannya di sini di Pasir Astana Limbangan bersama Sunan Cipancar dan tokoh besar kerajaan yang ada di Limbangan. Ya. Bang Nadi asli orang Limbangan? Saya orang Limbangan. Oh, Limbangan. Bang Mas juga orang Limbangan kan? Orang Limbangan asli. Waduh. Wah, enggak kayak gitu. Memang sih orang Limbangan secara genetik masih satu runtut raut ataupun satu silsilah dengan Eyang Taji Malela. Ya, jadi Eyang Taji Malela itu bapak sararea lah. Jadi masih keturunnya itu akan turun menuju Sunan Temenggung,
Soekarno, Sunan Cipancang, dan pemimpin besar yang ada di generasi selanjutnya, seperti pemimpin dari Kota Rahayu, Balikpapan, Limbangan. Dengan segala hormat dan rasa respek bagi leluhur dan pemimpin yang ada di Tata Sunda, kami mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi yang kurang padan. Tunggu kita di channel Ahmad Khan berikutnya.